Emily Sutanto adalah seorang diaspora Indonesia di Singapura. Sebelumnya ia tidak pernah memiliki keinginan untuk kembali ke tanah air. Sejak kecil ia tidak pernah tinggal di Indonesia dan ketika telah menyelesaikan perkuliahan di Australia ia pun tetap ingin tinggal di Singapura. Namun suatu ketika mantan Gubernur Jawa Barat Solihin GP yang merupakan kerabat keluarganya, berdiskusi padanya dan mengatakan bahwa ada sejumlah petani di Tasikmalaya yang sudah menanam beras organik namun mereka masih sulit menjualnya untuk mendapat harga yang layak di pasaran. Ia pun meminta wanita lulusan Australia itu untuk membantu para petani organik di Tasikmalaya, Jawa Barat tersebut untuk memasarkan berasnya. Berawal dari percakapan tersebut dengan mantan Gubernur Jawa Barat, Solihin GP yang kemudian membuatnya berubah pikiran. Sejak saat itulah Emily merasa memiliki tanggung jawab untuk ikut serta mensejahterakan petani di Indonesia. Kemudian dengan hal itu Emily pun merasa tertarik dengan apa yang disampaikan mantan Gubernur Jawa Barat Solihin GP tersebut. Mantan Gubernur Jawa Barat, Solihin GP mengatakan pada Emily bahwa Emily Sutanto merupakan new generation yang tentunya berpotensi dapat membantu sejumlah petani organik di Tasikmalaya guna bisa memasarkan beras-beras organik yang mereka kembangkan selama ini untuk dapat masuk ke pasar ekspor. Emily mengatakan seringkali ditawari bisnis macam-macam namun ia tidak pernah tertarik, akan tetapi berbeda dengan penawaran yang disampaikan mantan Gubernur Jawa Barat tersebut. Ia merasa memiliki tanggung jawab sosial, yang kemudian juga membuat ia berkeinginan pulang ke Indonesia untuk melihat sendiri kondisi para petani di Indonesia. Ia kembali ke Indonesia dan mulai terjun ke lapangan pada tahun 2009, di mana saat itu petani-petani di Tasikmalaya masih menanam sendiri-sendiri atau belum terlembaga secara baik. Emily membuat terobosan untuk menggabungkan mereka dalam satu organisasi petani seperti Poktan atau Gapoktan. Emily melatih mereka membuat sertifikat organik sesuai standar internasional dan memperkenalkan kepada para petani tentang fair trade atau perdagangan adil yang bisa menjaga hak asasi petani. Ia juga memberdayakan para petani hanya training teknis, tetapi juga bagaimana menghasilkan end product dengan menghasilkan sendiri sampai final packaging. Saat ini petani-petani yang ia berdayakan tersebut sudah memasarkan produk mereka dengan merek Sundria Organik melalui marketplace dan media sosial. Beberapa produk pun sudah sampai diekspor ke negara Singapura, Malaysia, Eropa, dan Amerika. Pada tahun 2016 Emily telah bekerja sama dengan para petani sayuran di Salatiga dan pada 2019 lalu telah bergabung dengan Asosiasi Petani Wonoagung di Wonogiri, Jawa Tengah. Emily mengharapkan para petani di Indonesia lebih sadar dengan keuntungan pertanian secara organik dan mengharapkan agar para petani secara bertahap harus beralih ke pertanian organik yang tentunya tidak hanya karena materi atau keuntungan semata, namun lebih kepada melestarikan alam serta meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia.